Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua di sini, selamat siang semuanya. Sebelumnya ini Ibu mau tanya ini 9A benar kan? Ya. Oke, Ibu salah masuk. Teman-teman, sebelumnya di sini Ibu izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Ani Mulyani, biasa dipanggil Ani. Sekarang Ibu kuliah di SIM Takin semester 5 dan Ibu dapat tugas dari matkul info teaching untuk belajar gitu ya di sekolah-sekolah dan untuk belajar info teaching dan bio teaching di sekolah negeri tentunya di SMP 2 Masalah ya. Nah, sebelumnya teman-teman, Ibu pengen tanya dulu nih kabarnya. Gimana kabarnya pada hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah teman-teman. Tadi udah kenal ya Ibu ya? Nama Ibu siapa? Ibu Ani. Soalnya sering banget kalau misalnya datang mahasiswa panggilnya teteh gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau bikin kontrak belajar dulu sama teman-teman ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman di sini yang ingin yang mau belajar PKI sama Ibu siapa hari ini? Bisa angkat tangannya. Kalau misalnya hari ini yang tidak mau belajar, tidak mau mengikuti belajar PKI bersama Ibu, silakan bisa di luar. Ada semuanya? Mau? Siapa aja yang ingin mengikuti? Kita bikin kontrak belajar di awal dulu. Oke. Selanjutnya, selama pemateri atau pembahasan Ibu, teman-teman diwajibkan fokus dan memahami apa yang teman-teman memahami apa yang Ibu sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang tidak atau yang kurang jelas gitu yang Ibu jelaskan bisa ditanyakan. Nah, hari ini teman-teman dulu pengen tahu nih karena sekarang tuh cuacanya sih panas gak sih? Sampai Ibu pun geber-geber ya Bu ya. Ya jadi kita mungkin relaksasi dulu ya mungkin teman-teman karena Ibu juga nggak tahu nih teman-teman jiwanya udah di kelas belum karena tadi habis dari luar ke kelas itu beda ya vibes-nya ya. Lingkungannya. Jadi Ibu pengen ngetes dulu nih sama teman-teman dan teman-teman nanti jadi ini adalah teman-teman untuk melatih fokusan teman-teman. Teman-teman harus melihat apa yang ada di depan, tapi teman-teman tidak melihat tulisannya, tapi teman-teman harus melihat warnanya. Ini harus diucapkan semuanya ya. Jadi ada yang oranye, ungu, jadi harus jelas ya.
sudah tuning semuanya on? Teman-teman, sebelumnya ibu pengen absen dulu sama teman-teman di sini yang tidak hadir, hadir hari ini. Sebelumnya hadir Mbak Sutri ya, Adisni hadir, Ahmad hadir, ya, Alfa, Alfi hadir, Ayu Kurnia Dewi hadir, Bayu Eri hadir, Hajar Faris Ihsan Ines Julianti Kafa Muhammad Ibrahim Ilham Muhammad Hajar Mustika Saputri hadir, Aulia Fransika Ranti Rino Rifki Rina Siska Rusli Silva Susi hadir, Zia. Berarti yang udah hadir itu 3 orang ya? Yang Alfa dan juga yang sakit. Oke, baik teman-teman semua, Ibu sudah mengharuskan bagi ini ada satu berarti ada yang hadir ya? Teman-teman, sebelumnya pengen tanya nih, sekarang itu di luar sejarah. Artinya apa itu? Teman-teman, sebelumnya di hari Selasa kemarin teman-teman udah belajar apa nih sama ibu? Ibu pengen tahu nih, belajar apa? Perjalanan hidup siapa? Berarti kemarin itu tempatnya itu belajar tentang sejarah ya. Nah teman-teman, setelah pembelajaran sejarah, kira-kira bab apa selanjutnya? Kurban dan akikah. Teman-teman, ibu pengen tanya nih ke teman-teman di sini tuh, teman-teman ada yang belum akikah? Belum. Cung yang belum? Laki-laki udah semua ini. Atau Cung yang nggak tahu belum akikah atau belum? Ada 1 orang. Cung yang udah akikah? Cung udah. Emang kalau akikah kalau perempuan berapa domba ya? 1. Kalau laki-laki berapa domba ya? Oke, berarti ada yang udah dan ada yang belum. Nah, terus teman-teman suka kalau misalnya Idul Adha nih ya, teman-teman suka lihat mana penyembelihan hewan? Enggak pernah. Oh, beneran kelas ini? Aku yang pernah lihat. Yang pernah lihat, masa nggak pernah melihat sapi lagi nangis? Sering. Atau sapi yang mau disembelih kayak gimana kondisinya ada? Ada di sini atau di mana? Bukan di dalam kan ya? Nah teman-teman, sekarang ibu pengen tanya aja ke teman-teman, kita itu hari ini akan belajar bab kurban dan akikah. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu kan ya, akikah itu harus di usia berapa, dan kurban itu di tahun kapan kayak gitu ya, bulan tahun 10 Zulhijjah. Nah di sini ibu, karena ibu teman-teman, ibu di sini pengen tahu teman-teman, kalau teman-teman di sini udah tahu secara umum belum tentang akikah dan
dulu di meja teman-teman. Karena ibu itu tidak akan memanjang lebar mencontohkan apa itu akikah, apa itu kurban, kenapa kita harus berkurban, kenapa kita harus akikah. Semuanya sudah disiapkan. Ibu sambil menjelaskan. Tidak ada yang takut sama darah? Ada yang subitan ada? Teman-teman kita nanti kita akan berbuat kelompok, tapi sebelum kita membuat kelompok kita harus tahu nih, harus diisi dulu nih apa ya, pengetahuan kita apa sih itu, berapa sih soal penyembelihan. Nah di sini teman-teman kalau misalnya orang yang berbuat penampakannya bagian apa sih? Ini yang pengikatnya leher kan? Di bagian leher atau di bagian dada? Leher. Wah. Kita itu di bagian saung. Kita harus tahu rukun-rukun menyembelihnya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kurban yang harus sembelih apa sih? Hewannya apa aja teman-teman tahu? Di kurban khususnya. Ya, hewan yang disembelih kambing. Terus ini alat yang digunakan untuk menyembelih apa teman-teman biasanya? Golok atau golok? Itu harus tajam tidak? Kalau nggak tajam gimana? Gak bakal kedengeran, gak bakal bisa melek ya, apa membelek gitu ya. Nah terus ini kita tuh semua teman-teman yang kurban dan akikah itu khususnya untuk agama apa sih? Islam. Dengan niat hal baik. Kalau kita kan kalau misalnya udah menyembelih niatnya untuk kurban, untuk akikah, bahwasannya karena itu untuk memenuhi bukan hak asal kita untuk di dunia kan ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman di sini yang sudah akikah, yang sudah yang sudah kurban kayak gitu perlu patut disyukuri. Nah teman-teman, kita harus tahu bagian-bagian yang disembelih. Hewan dapat ditangkap bagian pangkal leher, kerongkongan jalan, nafas, dan kedua urat leher kiri. Terus tidak dapat ditangkap bagian mana saja dari badannya asal dapat dilukai dari bekas mati. Jadi teman-teman yang bisa ditangkap
hewannya tuh, jadi yang mudah kayak gitu kan ya. Karena kan ada juga yang ngamuk ya teman-teman ya. Sama pernah lihat gak viral lari sapi kayak gitu kan ya. Nah karena itu susah, karena itu belum bukan apa ya, yang seorang pemilik gitu ya sama kurbannya itu belum ada interaksi kan, harusnya kan besok kamu kurban kayak gitu kan, harus baik kayak gitu. Jadi ada apa ya, bagian instingnya kayak gitu. Terus hewan yang tidak perlu disembelih dihalalkan bagi kita kedua bangkai, yaitu ikan dan belalang, itu tidak perlu. Nah, terus sunahnya menyembelih, menajamkan alat penyembelihannya, memotong kerongkong jalan nafas dan keluar lehernya, memotong pada pangkal leher, dimiringkan ke rusuk kiri kepada sebelah selatan sehingga hewan menghadap kiblat, melonggarkan semua tali yang mengikat, membaca basmalah dan salawat Nabi. Jadi ini harus yang perlu diperhatikan ya teman-teman untuk sunah menyembelih adatnya. Jadi teman-teman jangan main asal main kayak gitu, jangan. Karena harus ada alurnya teman-teman. Kita siapkan dulu pisaunya, terus kita lihat dulu kambingnya ini sehat ya, kambingnya bising sakit kan ya. Terus memotongnya jangan pada leher, jangan matanya yang dicolok gitu kan ya. Jadi harus tahu gitu di mana bagiannya. Terus dimiringkannya teman-teman ke arah kiblat kayak gitu ya. Terus melonggarkan semua tali yang mengikat di hewan dan membaca basmalah. Nanti kita akan ada simulasi videonya untuk nah ini hal-hal yang makruh, menyembelih sampai putus lehernya, terus menyembelih dengan alat yang empuk. Itu nggak boleh teman-teman. Ini kita tuh jangan sampai putus, tapi kita tuh jangan sampai bener-bener putus semuanya kayak gitu. Tapi harus seketika udah kalau apa ya, saluran nafasnya mati, jadi udah gitu, jadi kalau sampai putus. Terus menyembelih dengan alat yang empuk itu nggak boleh menyiksa dulu, nggak boleh dikubrak abrik kayak gitu, mati potong kayak gitu nggak boleh. Terus tanpa memotong kedua urat lehernya itu nggak boleh. Nah selanjutnya kurban itu artinya dekat. Bagaimana kalau kita semuanya itu yang berkurban itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah biasanya kalau hewan kurban itu disembelih pada bulan apa teman-teman? 10 Zulhijjah atau 13 sampai 13 Zulhijjah. Nah hukumnya itu sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Jadi kalau teman-teman di sini udah mampu nabung nih, punya uang untuk apa? Untuk beli domba boleh itu teman-teman ya. Terus oke, sekarang teman-teman bisa ditulis atau sekarang ibu akan bikin dulu buat teman-teman. Dan di sini ada gunting nggak teman-teman? Kita akan nggak sulit sih. Nggak ada gunting. Kita punya gunting di sini. Ada. Oke, ini ada berapa rakyat? 30 dibagi 5. Nah, coba teman-teman sekarang teman-teman nggak begitu sih, ibu pengennya nggak begitu. Cari aja teman-teman satu sama lain, 3 perempuan 2 laki-laki. Cari kelompoknya, bikin 5. Mau yang mana aja. Kalau misalnya teman-teman maunya sama ini bu, kalau misalnya mau berhitung, sebenarnya itu ada games untuk menentukan kelompok, atau mau games saja? Atau ditentuin atau gimana? Gini aja. Mau dipilih atau di ini kan? Games. Oke. Teman-teman? Pilih kan ya, pilih.
Pilih ya. Pilih kan? Sambil lihat aja, ibu ambil lihat atau teman yang pilih? Ibu. Karena ibu nggak tahu pandangan teman-teman ya. Terus tadi teh yang Mbak Gunting siapa teh? Oke. Itu akan membuat pertanyaan. Dan teteh minta tolong ini. Minta tolong ini kertas HPS-nya. Nanti ibu bagi dua. Maaf. Ini kayaknya mulai dan ibu akan bagi sesuai dengan sekarang tanggal berapa teman-teman? Tanggal 15. Pertama Raffi. Oke. Ini ketuanya dulu ya, ini cari ketuanya dulu. Terus keduanya Isa mana Isa? Oke. Terus bagi dua nih. Reno. Oke. Terus tiga ya. Terus Alvan. Alfi ada nggak Alfi? Hajar. Ya udah. Ini ada 3 ya? Oke. Berempat ya. Kartonnya. Pasti dibagi 2 jadi semuanya ada 6. Sama Maaf ya Teh ya. Kakak ya. Nah sekarang teman-teman ya, yang tadi yang disebutkan namanya maju ke depan. Alfi mana? Terus karena teman-teman semua merem ya, merem. Berlima ya. Merem semuanya merem. Jangan. Ya udah enggak apa-apa. Merem semuanya merem. Aku cari itu. Pakai merem ya, nggak boleh dilihat. Merem. Tutup matanya, tutup. Kalian juga berpikir ke sana. Sekarang di sini siapa yang mau bersama kakak? Coba. Bener ah. Yang mau sama kakak awalnya 3. Cung. Iya teh. Bener pasti bareng. Aduh. Sama kakak teh. Bareng lagi bareng. Oke. Di sini di belakangnya kan, di belakang kakaknya. Oke, ini. Sama ini. Oke. Ini katanya nggak dengar? Begitu ya? Oke. Yang mau bersama Reno mana Reno? Reno banyak banget polosnya Reno. Ayo, maju kak. Teh maju teh. Reno teh. Teh Reno ya. Oke. Udah gitu yang bersama Raffi. Raffi udah ya? Bisa. Fajar. Tiga perempuan, 2 laki. Nggak ada aku sama Fajar. Oke, boleh. Kamu sama Fajar? Sama dia. Ini sana. Ayo, sama Fajar di orang. Ayo, sini. Terus sisanya siapa sisanya? Ada 2 lagi ya? Siapa ini sama siapa ini? Bisa. Siapa? Ayo maju. Orang-orang namanya kieu. Sama Isan. Iya lah, bawa lagi Isan.
Madam, sekarang madam ke ibu ke sini. Teman-teman, tugas teman-teman harus mencari misi. Misinya teman-teman itu adalah kita sedang belajar apa? Kawan apa? Sama sekarang teman-teman pegang kapannya. Ibu akan membagikan kertas. Katanya kalau kelas A itu kelas apa? Kelas A itu biasanya kelas apa? Kelas aktif. Ayo pengen tahu nih kelas aktif apa nih? Aktif banget. Ini harus ditempel di kertas karton. Terus teman-teman harus tahu. Ini yang pertama. Misi teman-teman, garis dulu ya. Pertama itu adalah ini ya. Teman-teman mampu menjelaskan apa itu perbedaannya dan persamaannya dari kedua judul ini. Terus teman-teman harus menggambar alur cara menyembelihnya. Tadi kan ada ya? Ya. Langkah-langkahnya ya. Teman-teman digambar di karton. Alurnya kayak gimana? Sampai digambarkan sapinya kebelek kayak gitu kan. Ya. Ketiga, lupa ada satu lagi. Udah ya teman-teman, semuanya bagian observasi ya. Berarti tugas teman-teman pertama menjelaskan perbedaan Yang persamaan. Nanti kita akan membahas teman-teman melihat cara ngebeleknya kayak gimana. Terus yang kedua teman-teman tugas apa? Tata cara Langkah-langkah menyembelih. menyembelih. Tadi apa aja? Menyembelih hewan. Kita hewannya itu sama. Ada yang mau sapi? Hewannya? Jom yang mau sapi mau ke mana? Semuanya sapi? Ya. Kita sepakati sapi. Kelompok KB. Kelompok mana kamu? Ya, kelompok berapa? Oke. Terus yang belum teman-teman harus menjelaskan hewan yang dapat dijadikan kurban. Ya. Teman-teman boleh duduk dari kelompok ya. Ini untuk saat akhir ya. Jangan duduk dalam kelompok berkelompok. Ini digambar ya, ini digambar. Jadi ya, Video video. Siapa saya? Ya nu sih.
Kayak tadi. Ada yang bawa lem di sini? Lem kertas? Nggak ada. Oh, nggak ada. Aku bawa double tip. Ininya ditempelin teman-teman di kertas seperti itu kayak satu aja. Betul. Nah, terserah mau di tengah mau di mana. Nih teman-teman, terima kasih double tipnya. Apa sharing? Pulpena Allah. Perbedaan. Ayo kasih waktu 20 menit. Itu guru sih naon sih tiga naon. Ingat ya, langkah-langkahnya di gambar. Kita mau dong balik. Wah dari wah yang berantem. Enak kali ya. Manis. No, sudah no. Iya. Loyang iya. Naon? Naon sih naon? Panas. Naon sih coba asik. Kemahi. Kak, beli nggak canina? Kerjakan bos. Bos mau menerima hasil. Dari teks tersebut apa bisa persamaan dan No. Bos mau menerima hasil. Ki. Bos mau menerima hasil. iya. Ya nggak boleh, karena kan kita ada proyek. Terus dijelasin teman-teman persamaan dan perbedaannya. Hakikat dan itu lagi. Ya bu, boleh bu. Itu kan cirin. Perbedaannya. Kapa. Bos mau menerima hasil.
So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Mas panahon ka Coba. Emang kayak begini loh, kan? Jajan Kayak Hakika ada apa? habis. Gopay, yang punya gopay. Paling ini. Bantuin aku. Rina. Terus juga ada persamaan sama itu kan persamaan. Bisa tuh di sini. Perbedaan dan persamaan tulis bawahnya. Di situ langsung di kertas kartonnya. Langsung di kertas karton. Gopay. Oh, tidak kenapa. Adil. Tulisan orang halus ya, gini orang. Ibu kenapa ibu? Wah, parah. No. Ada yang gitu lah. Orang pusing. Anak kalian di bawah 5. Mas Batu. Kelompok ngapain? Adil.
English is my second language. As a father, I do this Ceruk beli gambar bu. It's fun for me Kalau nggak tata nulis pakai kertas satu-satu awang juga apa, ini dirobek bagi berapa, ditempelin gitu nggak apa. Nggak usah bagus-bagus banget, nggak usah. Tulis perbedaan dan persamaan. Eta tadi. Lupino. Teman-teman, kita harus tahu ya. Kenapa sih kita harus belajar kurban, belajar materi kurban? Kenapa kita harus tahu tentang kurban? Dan ya apa ya? Gue nggak tahu juga nanti teman-teman ke depannya takutnya di sini teman-teman disuruh bagian yang beli bisa nggak? Astagfirullahaladzim, nggak bisa kayak gitu. Kalau teteh bisa nggak bantuin nanti nusuk-nusuk potong-potong kambing, daging kambing bisa nggak? Ayo laki bisa sih. Tapi kalau misalnya laki-laki itu benar-benar sangat diperlukan sekali. Karena tante yang suka potongin yang ngebelek sapi atau kambing atau kakek-kakek, bapak-bapak. Kalian nanti kegedeannya kan jadi bapak-bapak nggak? Maka dari itu teman-teman belajar. Kita belajar sama-sama. Sama sih kita belajar memotong cara penyembelihan kurban apa sih sapi. Nah, di sini. Biasanya kalau misalnya ngambil kayak gini, suka lari gak sih ngambilnya? Iya. Kadang-kadang suka ngambil tangan kan ya? Iya. Sampai bawahnya juga.
teman-teman. Jadi yang hewan-hewan yang kurban itu harus dipisah karena jangan sampai digabungkan dengan hewan-hewan yang lain. Makanya nah ini cara ngelatih itu jangan langsung kayak buruk gitu, tapi harus pelan-pelan, tapi harus kuat juga tenaganya sampai kita salawat ya. Nah ketika semuanya sampai itu udah lahir kan itu udah disuntikan ya, udah sampai urat perawatannya fokus, berarti itu otomatis udah tuntas gitu ya. Ininya apa? Penyembelihannya. Nah selanjutnya apa teman-teman? Biasanya suka langsung digerek kemana tuh? Si sapinya digerek kemana? Di mana? Digantungin ya? Digantungin buat misahin apanya? Terus dibersihin dulu nggak sih? Nah mungkin kan teman-teman makan kotorannya. Nah terus teman-teman sekarang teman-teman udah bawa kartonnya? Udah. Kita tuh pertemuan itu nggak pertemuan terakhir, tapi ibu bisa memantau teman-teman dalam lewat apa juga? Lewat apa juga? Lewat media sosial. Sekarang udah mulai canggih, teknologi sudah mulai besar ya. Jadi teman-teman tugas teman-teman ini bisa teman-teman selesaikan. Ibu kasih deadline hari Minggu sudah selesai dan ganti kelas. Tapi teman-teman silakan kalau besok sudah selesai, teman-teman bisa mempresentasikannya dengan virtual. Jadi teman-teman dibutuhkan. Oke teman-teman, kalian kan ngejelasin aja, tapi secara online. Nah teman-teman, tadi kan kita belajar kurban dan udah juga di situ teman-teman ada bisa akikah dan kurban. Coba ada yang mau jadi nggak? Apa sih perbedaan akikah dan kurban? Satu ada? Ada kan? Tadi udah ngasih tahu. Apa gimana? Ada bahasa bahasa. Oke, kalau misalnya akikah kata si teteh itu dilaksanakannya pada kelahiran anak. Ketika teman-teman lahir ke muka bumi, teman-teman dianjurkannya akikah jika teman-teman mampu. Dan selanjutnya kalau misalnya kurban, ketika waktu teman-teman kurban pada tanggal berapa teman-teman kurban? 10 Zulhijjah sampai jam 3 sampai 13 Zulhijjah. Nah itu perbedaannya karena perbedaannya waktunya. Tapi boleh gak sih kalau misalnya akikahnya pas lagi waktu kurban? Boleh, tapi niatnya yang harus dibedakan. Mana niatnya mau kurban, mana juga yang niatnya yang mau akikah. Karena akikah juga itu adalah bentuknya rasa syukur seorang apa ya Allah yang hadir di muka bumi ini. Kalau misalnya kurban itu teman-teman waktunya itu mendekatkan diri kepada Allah. Terus biasanya kan kalau misalnya sebelum Zulhijjah itu ada puasa ya. Nah teman-teman dianjurkan. Nah maka dari itu ini salah satu teman-teman kurban itu menjadi refleksi juga buat kita semua. Kalau kita juga punya uang banyak gitu ya, kita juga diikhtiarkan untuk kurban. Dan kalau teman-teman nanti sudah berumah tangga, teman-teman harus memikirkan juga bahwasannya ketika seseorang lahir tahun ini maka harus diikatkan. Ya teman-teman, soalnya jangan sampai, soalnya orang tua kakak sendiri salah satunya
yang tidak memperhatikan apa itu akikah. Gak usah diatur yang penting hajatan gede aja. Gak usah ini, yang penting syukuran kayak gitu. Tapi kita harus melihat juga gitu ya, bahwasanya kita itu syarat-syarat kita menjadi seorang muslim. Nah, terus teman-teman, karena teman-teman itu tadi ditugaskannya ada 3 apa aja teman-teman? Perbedaan, kesamaan, kurban dan akikah. Terus ya, caranya yang ketiga. Oke, teman-teman, kalau teman-teman kerjanya di rumah itu teman-teman lebih puas. Teman-teman bisa cari binatangnya, di print, terus digunting, atau teman-teman yang punya kreasinya lebih digambar, atau teman-teman, Bu, aku pengen semuanya, aku kreasi semuanya dengan tangan gue sendiri, itu boleh. Atau tidak, Bu, karena aku nggak terlalu bisa menggambar, bisa juga di Google namanya kayak foto-fotonya, nah gitu bisa. Langkah-langkah kan banyak ya teman-teman, itu bisa banget. Nah, jadi maka dari itu teman-teman nanti teman-teman dibuatkan presentasi virtual masing-masing. Nah, nanti teman-teman bisa kirim. Semuanya di sini main Instagram. Siapa yang nggak main? Anak zaman sekarang ada nggak punya? Semuanya punya. Berarti nanti ada salah satu teman-teman, satu kelompok, satu kirim ke ibu ya. Jadi kirim ke ibu videonya yang teman-teman yang sudah dilaksanakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak materi sekarang? Sebenarnya kita IG-nya boleh. Terus teman-teman, yang pengen tanyakan juga ke teman-teman, kita boleh nggak sih waktu akikahnya itu lebih dari hari-hari yang sudah dianjurkan, yang sudah dilarang? Boleh. Kata siapa? Boleh. Itu kembali lagi ke masing-masing teman-teman, orang tua teman-teman, apakah teman-teman yang belum kurban lanjut kurban, apa akikah. Ada juga mungkin teman-teman yang enggak, Bu, langsung kurban, itu gimana bahasa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang nanyain, itu mah kembali lagi ke batasnya masing-masing, karena ada juga yang membolehkan dan ada juga yang silakan kurban aja kan. Terus teman-teman, untuk materi kurban ini sebenarnya lebih kayak open mind aja ya buat teman-teman, bahwasanya teman-teman harus belajar kurban dan akikah itu kenapa gitu, why-nya gitu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Tugas, kalau nggak tugas yang ingin tanyakan? Ada? Ada kan? Iya. Berarti tugas semuanya paham? Ya, paham. Nanti tulis siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Jadi semuanya harus apa? Oke, teman-teman, kita waktunya sampai jam berapa? 12. Pas? Teman-teman, hari ini Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Tidak banyak apa ya? Karena Ibu sendiri masih belajar untuk mengajar dan belajar juga sama teman-teman itu suatu apa sih itu buat diri Ibu sendiri, karena notabene Ibu juga bisa kayak gitu. Jadi dengan bertemu dengan teman-teman, Ibu bisa berbagi ilmu dengan teman-teman itu salah satu juga suatu syukur yang Ibu rasakan ya. Terus teman-teman, mohon maaf juga kalau misalnya hari ini Ibu kurang maksimal dalam menjelaskan teman-teman, tapi sejauh ini pasti teman-teman akan mencari-cari apa sih, kenapa sih kita harus belajar kurban, kenapa sih kita harus akikah kayak gitu ya. Karena itu akan terus dicari-cari kayak gitu kan, akan ingin cari tahu kayak gitu ya. Maka dari itu terus teman-teman belajar gitu. Belajar tuh nggak hanya di sekolah, di mana sih kalau belajar tuh? Di mana aja, di mana contohnya Kak? Di rumah, terus Di kamar tuh belajar apa Kak? Di perpustakaan, terus gimana lagi? Di tempat kajian belajar kan, tempat kajian? Jadi teman-teman semua belajar tuh dimanapun bisa. Nah mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin habis setelah kegiatan ini teman-teman setelah melaksanakan sholat tidur ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
cincang. ngobrol dulu ya. Aku istirahat dulu baru ngobrol. Ya.